Oke guys, welcome back to my channel, di channel lirik lagu bagus. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah action cam teman-teman, atau juga bisa disebut kamera action juga bisa disebut, dan nama aslinya itu adalah Brica B Pro 5 Alpha Edition 4K Mark IIs teman-teman. Nah, jadi lumayan banget untuk panjang namanya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu Brica B Pro 5, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel lirik lagu bagus teman-teman. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Brica B Pro teman-teman. Nah guys, jadi ini dia, kita bahas dari boxnya dulu ya teman-teman. Di sini kita bakalan menjelaskan tentang apa saja yang ada di bagian sininya, di bagian boxnya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian depannya itu, untuk di atas ini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends teman-teman. Kemudian di sini untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an. Dan lumayan juga untuk harganya ya. Dan kalian harus budgetnya 1.300.000-an. Kemudian di sini ada juga foto semacam ini ya, bersepeda dan berselancar seperti ini. Dan ini adalah dimana kamera kita cocok digunakan untuk tempat-tempat yang lumayan lebih ekstrim ya daripada kamera yang biasa kita gunakan. Karena namanya juga adalah action cam teman-teman. Jadi di tempat-tempat seperti ini sudah sangat bagus banget untuk si kamera teman-teman. Dan kita juga tidak perlu takut kamera kita lecet karena terbentur dan juga rusak karena terkena air ya teman-teman. Karena di sini kita diberikan semacam casing waterproof gitu teman-teman. Jadi bisa banget untuk melindungi si si B Pro nya. Oke, lanjut di bagian bawah sini tertulis B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs. Dan di bawah sini adalah untuk hasil atau resolusi dari videonya teman-teman, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Dan untuk fotonya itu sendiri adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Ini untuk bagian fotonya ya. Kemudian di sini untuk bagian untuk bagian yang terakhir, yaitu untuk wifi-nya ini, yaitu control view share teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Jadi dengan syarat kita harus mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu. Nah, dan kita bisa melakukan control view share ke HP kita teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini juga tertulis 4K LCD front and back teman-teman, yaitu ada bagian depan dan belakangnya juga. Di sini ada eksternal mikrofon, ada true colornya, dan juga ada 40 meter teman-teman. Nah, untuk 40 meter ini sendiri yaitu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter teman-teman dengan menggunakan casing waterproof-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini, ada action, record, save, share teman-teman. Dan ini adalah foto-foto yang dimana kita bisa gunakan untuk si B Pro nya juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Untuk yang pertama di sini, yang pertama sudah pasti kita mendapatkan si B Pro nya teman-teman ya. Nah, seperti ini satu unit kameranya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini adalah alat yang dapat melindungi si B Pro nya teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian di sini ada juga handlebar mount teman-teman, yaitu untuk mengencangkan atau mengeratkan si bautnya ini, semacam baut ya. Kemudian ada juga quick release mounting-nya. Dan sini juga ada tripod mounting teman-teman. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita gunakan untuk menyambungkan dengan si waterproof casing teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian handlebar mount-nya ini yaitu untuk mengencangkannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada 3 unit of 5 amps teman-teman. Kemudian untuk charger unit juga ada. Nah, untuk charger unit ini sudah pasti kita mengetahui apa fungsinya, yaitu untuk mencharging si baterainya yang sudah mulai agak drop teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada base mount with adhesive-nya.
Di sini juga kita mendapatkan Li-ion baterai seperti ini ya. Dan untuk baterainya ini yaitu dia daya tampungnya adalah 1000 mAh teman-teman. Jadi sudah sangat besar banget dan kalian tidak usah lagi ketakutan bahwa baterai kalian cepat habis teman-teman ketika di tengah jalan. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini kita mendapatkan satu cadangan ya teman-teman. Ini ya, yang waterproof casingnya ini kita mendapatkan satu cadangan untuk open back casingnya. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabelnya ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya teman-teman. Selain kita bisa gunakan untuk mencharging, kita juga dapat mengkoneksikan ke perangkat seperti PC dan juga laptop kita teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita dapat memilah dan memilih foto mana yang mau dihapus dan foto mana yang mau disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian sini strapsnya. Nah, untuk strapsnya ini sendiri terbuat dari kain teman-teman, yaitu fungsinya adalah untuk pegangan di jemari kita teman-teman. Kita bisa masukkan ke dalam kainnya itu. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan suara perekaman kita teman-teman, rekaman suara pada videonya. Nah, ini fungsi dari eksternal mikrofon. Kemudian ada extender eksternal mikrofon dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Nah, jadi lumayan lengkap banget. Nah, kita bakalan lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini untuk spesifikasi yang pertama itu ada sensor teman-teman, yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 2 yaitu untuk videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K teman-teman, 2.7K dan juga 1080 pixel dan 720 pixel teman-teman. Jadi itu dia untuk si resolusinya. Dan ingat juga ketika kita merekam kemudian dengan resolusi seperti 4K misalnya atau 1080 pixel, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat terkuras teman-teman. Karena untuk penyimpanan yang resolusinya gede seperti ini itu membutuhkan penyimpanan yang banyak juga teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk foto yaitu formatnya adalah format JPEG. Kemudian di sini 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman-teman untuk di bagian fotonya. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk screen-nya yaitu untuk bagian depannya adalah 0,5 inci monokrom LCD. Dan untuk back-nya atau belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk port-nya yaitu ada 4 port ya teman-teman. Di mana masing-masingnya itu mendapatkan satu port saja. Dan sini ada USB port yaitu ada 1, kemudian ada HDMI-nya portnya juga 1 teman-teman. Dan di sini juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,5 mm, portnya juga 1 dan microcard-nya slotnya ada 1 teman-teman, atau untuk memory card-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk connection-nya yaitu di sini tertulis Wi-Fi 802.11 BGN range up to 25 m², teman-teman. Kemudian di sini untuk bagian storage-nya yaitu untuk penyimpanannya itu adalah 64 GB, teman-teman. Jadi lumayan sangat besar banget. Dan di sini juga untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sudah lumayan besar banget 1000 mAh. Kemudian di sini juga untuk dimensionnya unit only 60 x 40 x 22 mm, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya atau beratnya unit only 65 gram, teman-teman. Dan di sini juga untuk waterproof-nya up to 40 meter deep, teman-teman.
Nah, kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan sebuah casing waterproof. Dan di sini juga ada burst foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman-teman. Kemudian di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 state value, teman-teman. Kemudian untuk loop recordingnya ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop recordnya ini saya bakal jelaskan sedikit. Nah, di sini batasnya itu adalah sampai 5 menit untuk limit perekamannya, teman-teman. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian merekam dengan durasi langsung 10 menit itu tidak bisa, teman-teman. Yang bisa kalian lakukan adalah mentik video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, seperti itu. Karena untuk batasnya ini ketika mencapai 5 menit untuk perekamannya dia langsung berhenti ya, teman-teman, untuk merekam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya, yaitu namanya adalah BPro 5, teman-teman. Dan di atasnya sini terdapat seperti A kecil gini, logo A kecil. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ya, saya akan singkirkan dulu untuk si boxnya, dan ini dia untuk kameranya ya. Bye bye box. Nah, di sini untuk BPro ini lumayan ya, tidak terlalu besar juga karena mini banget dan mudah dibawa kemana-mana ya, teman-teman, tentunya. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Brica BPro 5 juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Jadi dengan resolusi 4K seperti itu, maka penyimpanan untuk di memory cardnya juga bakalan cepat terkuras habis, teman-teman, karena 4K itu lumayan juga untuk penyimpanannya. Di sini juga ada dual LCD screen, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT belakang LCD sebesar 2 inci, teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, untuk LCD bagian belakang di sini kita dapat untuk memonitoring ya, sebelum merekam atau memotret foto, kita bisa melihat-lihat dulu dari sini sudut mana yang bagus. Nah, seperti itu ya, sudut atau angle. Nah, di sini juga untuk lensanya itu adalah 170 derajat, teman-teman, untuk kecekungannya, wide angle-nya. Dan ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk WiFi, di sini untuk tombol on off, dan di sini untuk memilih atas dan bawah, teman-teman. Dan untuk bodinya itu juga sangat bagus banget di sini ya. Ada tekstur seperti ini. Oke, di sini juga kita mendapatkan semacam waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini terbuat dari plastik, besi, dan juga karet ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 tombol seperti ini, teman-teman. Kemudian kita juga dapat membuka ininya dengan cara tarik ke atas seperti ini. Nah, ketika sudah dibuka, ini langsung saja untuk kita buka. Dan kemudian di sini terdapat karet seperti ini ya. Nah, untuk karet yang 4 ini yang berwarna hitam, yaitu untuk menyangga si BPro-nya ketika ada di dalam sini, teman-teman. Nah, jadi agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada LCD bagian belakangnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian warna putih, yaitu untuk menekan udara di sini, teman-teman, agar ketika kita menyelam ke dalam laut, nah itu tidak ada air yang bisa masuk ke dalam sini, teman-teman. Dan sekarang saya bakalan coba ya, di sini kita bakalan masukkan dan juga untuk eratkan ininya, jangan lupa, dan juga kunci untuk di bagian atasnya. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk tampilannya. Dan di sini juga ada 4 tombol seperti ini ya.
Nah, ini dia untuk bentuknya, dan kita juga mendapatkan semacam tongkat seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di bagian paling bawah sini terdapat strap seperti ini ya. Bisa kita buka seperti ini dan kita pasang lagi. Dan tentunya di sini untuk pegangan jari kita, teman-teman. Dan kemudian di bagian atas ini terdapat spons seperti ini. Di mana ini berfungsi untuk ketika tangan kita berkeringat atau basah tidak licin ya, teman-teman. Jadi aman untuk dipegang seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa memasukkan ininya ke bagian tripod mountingnya ini, teman-teman. Dengan cara kita masukkan saja langsung, dan kita tinggal eratkan menggunakan yang seperti baut ini, teman. Sampai kencang. Nah, ketika sudah kencang, kamera siap digunakan, teman. Dan untuk harganya ini adalah di 1.290.000-an, teman. Jadi buat kalian yang membeli dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas seperti ini, teman. Nah guys, jadi ini dia, kita bahas dari boxnya dulu ya, teman-teman. Di sini kita bakalan menjelaskan tentang apa saja yang ada di bagian sininya, di bagian boxnya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian depannya itu, untuk di atas ini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends, teman-teman. Kemudian di sini untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an. Dan lumayan juga untuk harganya ya. Dan kalian harus budgetnya 1.300.000-an. Kemudian di sini ada juga foto semacam ini ya, bersepeda dan berselancar seperti ini. Dan ini adalah dimana kamera kita cocok digunakan untuk tempat-tempat yang lumayan lebih ekstrim ya daripada kamera yang biasa kita gunakan. Karena namanya juga adalah action cam, teman-teman. Jadi di tempat-tempat seperti ini sudah sangat bagus banget untuk si kamera, teman-teman. Dan kita juga tidak perlu takut kamera kita lecet karena terbentur dan juga rusak karena terkena air ya, teman-teman. Karena di sini kita diberikan semacam casing waterproof gitu, teman-teman. Jadi bisa banget untuk melindungi si si Bipro-nya. Oke, lanjut di bagian bawah sini tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Dan di bawah sini adalah untuk hasil atau resolusi dari videonya, teman-teman, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Dan untuk fotonya itu sendiri adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Ini untuk bagian fotonya ya. Kemudian di sini untuk bagian untuk bagian yang terakhir, yaitu untuk wifi-nya ini, yaitu control view share, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Jadi dengan syarat kita harus mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu. Nah, dan kita bisa melakukan control view share ke HP kita, teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini juga tertulis 4K LCD front and back, teman-teman. Yaitu ada bagian depan dan belakangnya juga. Di sini ada eksternal mikrofon, ada true colornya, dan juga ada 40 meter, teman-teman. Nah, untuk 40 meter ini sendiri yaitu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter, teman-teman, dengan menggunakan casing waterproof-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini, ada action record save share, teman-teman. Dan ini adalah foto-foto yang dimana kita bisa gunakan untuk si Bipro-nya juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Untuk yang pertama di sini, yang pertama sudah pasti kita mendapatkan si Bipro-nya, teman-teman ya. Nah, seperti ini, satu unit kameranya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini adalah alat yang dapat melindungi si Bipro-nya, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian di sini ada juga handlebar mount, teman-teman, yaitu untuk mengencangkan atau mengeratkan si bautnya ini, semacam baut ya. Kemudian ada juga quick release mounting-nya. Dan sini juga ada tripod mounting, teman-teman. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita gunakan untuk
menyambungkan dengan si waterproof casing teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian handlebar mountnya ini yaitu untuk mengencangkannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada 3 unit of 5 arms teman-teman. Kemudian untuk charger unit juga ada. Nah, untuk charger unit ini sudah pasti kita mengetahui apa fungsinya ya, yaitu untuk mencharging si baterainya yang sudah mulai agak drop teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada base mount with adhesive-nya. Di sini juga kita mendapatkan Li-ion baterai seperti ini ya. Dan untuk baterainya ini yaitu dia daya tampungnya adalah 1000 mAh teman-teman. Jadi sudah sangat besar banget dan kalian tidak usah lagi ketakutan bahwa baterai kalian cepat habis teman-teman ketika di tengah jalan. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini kita mendapatkan satu cadangan ya teman-teman. Ini ya, yang waterproof casingnya ini kita mendapatkan satu cadangan untuk open back casingnya. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabelnya ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya teman-teman. Selain kita bisa gunakan untuk mencharging, kita juga dapat mengkoneksikan ke perangkat seperti PC dan juga laptop kita teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita dapat memilah dan memilih foto mana yang mau dihapus dan foto mana yang mau disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini strapsnya. Nah, untuk strapsnya ini sendiri terbuat dari kain teman-teman, yaitu fungsinya adalah untuk pegangan di jemari kita teman-teman. Kita bisa masukkan ke dalam kainnya itu. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan suara perekaman kita teman-teman, perekaman suara pada videonya. Nah, ini fungsi dari eksternal mikrofon. Kemudian ada eksternal mikrofon dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Nah, jadi lumayan lengkap banget. Nah, kita bakalan lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini untuk spesifikasi atau spesifikasi. Yang pertama itu ada sensor teman-teman, yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 2 yaitu untuk videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K teman-teman, 2.7K dan juga 1080 pixel dan 720 pixel teman-teman. Jadi itu dia untuk si resolusinya. Dan ingat juga ketika kita merekam kemudian dengan resolusi seperti 4K misalnya atau 1080 pixel, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat terkuras teman-teman. Karena untuk penyimpanan yang resolusinya gede seperti ini itu membutuhkan penyimpanan yang banyak juga teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk foto yaitu formatnya adalah format JPEG. Kemudian di sini 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman-teman untuk di bagian fotonya. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk screennya yaitu untuk bagian depannya adalah 0,5 inci monokrom LCD. Dan untuk backnya atau belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk portnya yaitu ada 4 port ya teman-teman, dimana masing-masingnya itu mendapatkan satu port saja. Dan sini ada USB port yaitu ada 1, kemudian ada HDMI-nya portnya juga 1 teman-teman. Dan di sini juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,5 mm, portnya juga 1 dan microscardnya slotnya ada 1 teman-teman, atau untuk memory cardnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk connectionnya yaitu di sini tertulis Wi-Fi 802.11 BGN range up to 25 m², teman-teman. Kemudian di sini untuk bagian storage-nya yaitu untuk penyimpanannya itu adalah 64 GB teman-teman. Jadi lumayan sangat besar banget.
Dan di sini juga untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sudah lumayan besar banget, 1000 mAh. Kemudian di sini juga untuk dimensionnya unit only 60 x 40 x 22 mm, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weightnya atau beratnya unit only 65 gram, teman-teman. Dan di sini juga untuk waterproofnya up to 40 meter deep, teman-teman. Nah, kita dapat menyelam hingga ke dalam 40 meter dengan menggunakan sebuah casing waterproof. Dan di sini juga ada burst, foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman-teman. Kemudian di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 state value, teman-teman. Kemudian untuk loop recordingnya ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop recordnya ini saya bakal jelaskan sedikit. Nah, di sini batasnya itu adalah sampai 5 menit untuk limit perekamannya, teman-teman. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian merekam dengan durasi langsung 10 menit itu tidak bisa, teman-teman. Yang bisa kalian lakukan adalah mentik video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, seperti itu. Karena untuk batasnya ini ketika mencapai 5 menit untuk perekamannya dia langsung berhenti ya, teman-teman, untuk merekam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya, yaitu namanya adalah BPro 5, teman-teman. Dan di atasnya sini terdapat seperti A kecil gini, logo A kecil. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ya, saya akan singkirkan dulu untuk si boxnya, dan ini dia untuk kameranya ya. Bye bye box. Nah, di sini untuk BPro ini lumayan ya, tidak terlalu besar juga karena mini banget dan mudah dibawa kemana-mana ya, teman-teman, tentunya. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Brica BPro 5 juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Jadi dengan resolusi 4K seperti itu, maka penyimpanan untuk di memory card-nya juga bakalan cepat terkuras habis, teman-teman. Karena 4K itu lumayan juga untuk penyimpanannya. Di sini juga ada dual LCD screen, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT belakang LCD sebesar 2 inci, teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, untuk LCD bagian belakang di sini kita dapat untuk memonitoring ya, sebelum merekam atau memotret foto, kita bisa melihat-lihat dulu dari sini sudut mana yang bagus. Nah, seperti itu ya, sudut atau angle. Nah, di sini juga untuk lensanya itu adalah 170 derajat, teman-teman, untuk kecekungannya, wide angle-nya. Dan ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk WiFi, di sini untuk tombol on off, dan di sini untuk memilih atas dan bawah, teman-teman. Dan untuk bodinya itu juga sangat bagus banget di sini ya. Ada tekstur seperti ini. Oke, di sini juga kita mendapatkan semacam waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini terbuat dari plastik, besi, dan juga karet ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 tombol seperti ini, teman-teman. Kemudian kita juga dapat membuka ininya dengan cara tarik ke atas seperti ini. Nah, ketika sudah dibuka, ini langsung saja untuk kita buka. Dan kemudian di sini terdapat karet seperti ini ya. Nah, untuk karet yang 4 ini yang berwarna hitam, yaitu untuk menyangga si BPro-nya ketika ada di dalam sini, teman-teman. Nah, jadi agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada LCD bagian belakangnya, teman-teman.
Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian warna putih, yaitu untuk menekan udara di sini teman-teman, agar ketika kita menyelam ke dalam laut, nah itu tidak ada air yang bisa masuk ke dalam sini teman-teman. Dan sekarang saya bakalan coba ya, di sini kita bakalan masukkan dan juga untuk eratkan ininya jangan lupa, dan juga kunci untuk di bagian atasnya. Nah seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Dan di sini juga ada 4 tombol seperti ini ya. Nah ini dia untuk bentuknya, dan kita juga mendapatkan semacam tongkat seperti ini teman-teman. Nah jadi di bagian paling bawah sini terdapat strap seperti ini ya. Bisa kita buka seperti ini dan kita pasang lagi. Dan tentunya di sini untuk pegangan jari kita teman-teman. Dan kemudian di bagian atas ini terdapat spons seperti ini, di mana ini berfungsi untuk ketika tangan kita berkeringat atau basah tidak licin ya teman-teman. Jadi aman untuk dipegang seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa memasukkan ininya ke bagian tripod mountingnya ini teman-teman. Dengan cara kita masukkan saja langsung, dan kita tinggal eratkan menggunakan yang seperti baut ini teman-teman. Sampai kencang. Nah ketika sudah kencang, kamera siap digunakan teman. Dan untuk harganya ini adalah di 1.290.000-an teman. Jadi buat kalian yang membeli dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas seperti ini teman. Nah guys, jadi ini dia, kita bahas dari boxnya dulu ya teman-teman. Di sini kita bakalan menjelaskan tentang apa saja yang ada di bagian sininya, di bagian boxnya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian depannya itu, untuk di atas sini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends teman-teman. Kemudian di sini untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an. Dan lumayan juga untuk harganya ya. Dan kalian harus budgetnya 1.300.000-an. Kemudian di sini ada juga foto semacam ini ya, bersepeda dan berselancar seperti ini. Dan ini adalah dimana kamera kita cocok digunakan untuk tempat-tempat yang lumayan lebih ekstrim ya daripada kamera yang biasa kita gunakan. Karena namanya juga adalah action cam teman-teman. Jadi di tempat-tempat seperti ini sudah sangat bagus banget untuk si kamera teman-teman. Dan kita juga tidak perlu takut kamera kita lecet karena terbentur dan juga rusak karena terkena air ya teman-teman. Karena di sini kita diberikan semacam casing waterproof gitu teman-teman. Jadi bisa banget untuk melindungi si si B Pro nya. Oke, lanjut di bagian bawah sini tertulis B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs. Dan di bawah sini adalah untuk hasil atau resolusi dari videonya teman-teman, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps teman-teman. Dan untuk fotonya itu sendiri adalah 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Ini untuk bagian fotonya ya. Kemudian di sini untuk bagian untuk bagian yang terakhir, yaitu untuk wifi-nya ini, yaitu control view share teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Jadi dengan syarat kita harus mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu. Dan kita bisa melakukan control view share ke HP kita teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini juga tertulis 4K LCD front and back teman-teman. Yaitu ada bagian depan dan belakangnya juga. Di sini ada external mikrofon, ada true colornya, dan juga ada 40 meter teman-teman. Nah untuk 40 meter ini sendiri yaitu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter teman-teman dengan menggunakan casing waterproof-nya. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini, ada action, record, save, share teman-teman. Dan ini adalah foto-foto yang dimana kita bisa gunakan untuk si B Pro nya juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Untuk yang pertama di sini, yang pertama sudah pasti kita mendapatkan si B Pro nya teman-teman ya.
Nah, seperti ini satu unit kameranya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini adalah alat yang dapat melindungi si Bipro-nya, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian di sini ada juga handlebar mount, teman-teman, yaitu untuk mengencangkan atau mengeratkan si bautnya ini, semacam baut ya. Kemudian ada juga quick release mounting-nya. Dan sini juga ada tripod mounting, teman-teman. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita gunakan untuk menyambungkan dengan si waterproof casing, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian handlebar mount-nya ini yaitu untuk mengencangkannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada 3 unit of 5 arms, teman-teman. Kemudian untuk charger unit juga ada. Nah, untuk charger unit ini sudah pasti kita mengetahui apa fungsinya ya, yaitu untuk mencharging si baterainya yang sudah mulai agak drop, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada base mount with adhesive-nya. Di sini juga kita mendapatkan Li-ion baterai seperti ini ya. Dan untuk baterainya ini yaitu dia daya tampungnya adalah 1000 mAh, teman-teman. Jadi sudah sangat besar banget dan kalian tidak usah lagi ketakutan bahwa baterai kalian cepat habis, teman-teman, ketika di tengah jalan. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini kita mendapatkan satu cadangan ya, teman-teman. Ini ya, yang waterproof casingnya ini kita mendapatkan satu cadangan untuk open back casingnya. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabelnya ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya, teman-teman. Selain kita bisa gunakan untuk mencharging, kita juga dapat mengkoneksikan ke perangkat seperti PC dan juga laptop kita, teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita dapat memilah dan memilih foto mana yang mau dihapus dan foto mana yang mau disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini strapsnya. Nah, untuk strapsnya ini sendiri terbuat dari kain, teman-teman, yaitu fungsinya adalah untuk pegangan di jemari kita, teman-teman. Kita bisa masukkan ke dalam kainnya itu. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan suara perekaman kita, teman-teman. Rekaman suara pada videonya. Nah, ini fungsi dari eksternal mikrofon. Kemudian ada eksternal mikrofon dan juga ada skeleton casingnya, teman-teman. Nah, jadi lumayan lengkap banget. Nah, kita bakalan lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini untuk spesifikasi atau spesifikasi. Yang pertama itu ada sensor, teman-teman. Yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor, teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 2 yaitu untuk videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K, teman-teman, 2.7K dan juga 1080 pixel dan 720 pixel, teman-teman. Jadi itu dia untuk si resolusinya. Dan ingat juga ketika kita merekam kemudian dengan resolusi seperti 4K misalnya atau 1080 pixel, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat terkuras, teman-teman. Karena untuk penyimpanan yang resolusinya gede seperti ini itu membutuhkan penyimpanan yang banyak juga, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk foto yaitu formatnya adalah format JPEG. Kemudian di sini 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman-teman, untuk di bagian fotonya. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat wide angle lensnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk screen-nya yaitu untuk bagian depannya adalah 0,5 inci monokrom LCD gitu. Dan untuk back-nya atau belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk port-nya yaitu ada 4 port ya, teman-teman. Di mana masing-masingnya itu mendapatkan satu port saja. Dan sini ada USB port yaitu ada 1, kemudian ada HDMI-nya portnya juga 1, teman-teman. Dan di sini juga untuk
eksternal mikrofon yang berukuran 2,5 mm, portnya juga satu, dan microscardnya slotnya ada satu teman-teman, atau untuk memory cardnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk connectionnya, yaitu di sini tertulis Wi-Fi 802.11 BGN range up to 25 M², teman-teman. Kemudian di sini untuk bagian storage-nya, yaitu untuk penyimpanannya itu adalah 64 GB, teman-teman. Jadi lumayan sangat besar banget. Dan di sini juga untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sudah lumayan besar banget, 1000 mAh. Kemudian di sini juga untuk dimensionnya unit only 60 x 40 x 22 mm, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya atau beratnya unit only 65 gram, teman-teman. Dan di sini juga untuk waterproof-nya up to 40 meter deep, teman-teman. Nah, kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan sebuah casing waterproof. Dan di sini juga ada burst, foto mode burst, yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman-teman. Kemudian di sini juga ada time lapse-nya, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 state value, teman-teman. Kemudian untuk loop recordingnya ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop recordnya ini saya bakal jelaskan sedikit. Nah, di sini batasnya itu adalah sampai 5 menit untuk limit perekamannya, teman-teman. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian merekam dengan durasi langsung 10 menit itu tidak bisa, teman-teman. Yang bisa kalian lakukan adalah men-take video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, seperti itu. Karena untuk batasnya ini ketika mencapai 5 menit untuk perekamannya dia langsung berhenti ya, teman-teman, untuk merekam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya, yaitu namanya adalah BPro 5, teman-teman. Dan di atasnya sini terdapat seperti A kecil gini, logo A kecil. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ya, saya akan singkirkan dulu untuk si box-nya, dan ini dia untuk kameranya ya. Bye bye box. Nah, di sini untuk BPro ini lumayan ya, tidak terlalu besar juga karena mini banget dan mudah dibawa kemana-mana ya, teman-teman, tentunya. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman-teman. Dan Brica BPro 5 juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Jadi dengan resolusi 4K seperti itu, maka penyimpanan untuk di memory cardnya juga bakalan cepat terkuras habis, teman-teman. Karena 4K itu lumayan juga untuk penyimpanannya. Di sini juga ada dual LCD screen, yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT belakang LCD sebesar 2 inci, teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, untuk LCD bagian belakang di sini kita dapat untuk memonitoring ya, sebelum merekam atau memotret foto, kita bisa melihat-lihat dulu dari sini sudut mana yang bagus. Nah, seperti itu ya, sudut atau angle. Nah, di sini juga untuk lensanya itu adalah 170 derajat, teman-teman, untuk kecekungannya, wide angle-nya. Dan ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk WiFi, di sini untuk tombol on off, dan di sini untuk memilih atas dan bawah, teman-teman. Dan untuk bodinya itu juga sangat bagus banget di sini ya. Ada tekstur seperti ini. Oke, di sini juga kita mendapatkan semacam waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini terbuat dari plastik, besi, dan juga karet ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 tombol seperti ini, teman-teman.
Kemudian kita juga dapat membuka ininya dengan cara tarik ke atas seperti ini. Nah, ketika sudah dibuka, ini langsung saja untuk kita buka. Dan kemudian di sini terdapat karet seperti ini ya. Nah, untuk karet yang 4 ini yang berwarna hitam, yaitu untuk menyangga si Bipro-nya ketika ada di dalam sini, teman-teman. Nah, jadi agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada LCD bagian belakangnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian warna putih, yaitu untuk menekan udara di sini, teman-teman. Agar ketika kita menyelam ke dalam laut, nah itu tidak ada air yang bisa masuk ke dalam sini, teman-teman. Dan sekarang saya bakalan coba ya, di sini kita bakalan masukkan dan juga untuk eratkan ininya jangan lupa, dan juga kunci untuk di bagian atasnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Dan di sini juga ada 4 tombol seperti ini ya. Nah, ini dia untuk bentuknya, dan kita juga mendapatkan semacam tongkat seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di bagian paling bawah sini terdapat strap seperti ini ya. Bisa kita buka seperti ini dan kita pasang lagi. Dan tentunya di sini untuk pegangan jari kita, teman-teman. Dan kemudian di bagian atas ini terdapat spons seperti ini, di mana ini berfungsi untuk ketika tangan kita berkeringat atau basah tidak licin ya, teman-teman. Jadi aman untuk dipegang seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa memasukkan ininya ke bagian tripod mountingnya ini, teman-teman. Dengan cara kita masukkan saja langsung, dan kita tinggal eratkan menggunakan yang seperti baut ini, teman-teman, sampai kencang. Nah, ketika sudah kencang, kamera siap digunakan, teman-teman. Dan untuk harganya ini adalah di 1.290.000-an, teman-teman. Jadi buat kalian yang membeli dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas seperti ini, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia kita bahas dari boxnya dulu ya, teman-teman. Di sini kita bakalan menjelaskan tentang apa saja yang ada di bagian sininya, di bagian boxnya. Oke, yang pertama di sini untuk bagian depannya itu, untuk di atas ini tertulis Brica Nova Innovation Never Ends, teman-teman. Kemudian di sini untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an. Dan lumayan juga untuk harganya ya. Dan kalian harus budgetnya 1.300.000-an. Kemudian di sini ada juga foto semacam ini ya, bersepeda dan berselancar seperti ini. Dan ini adalah dimana kamera kita cocok digunakan untuk tempat-tempat yang lumayan lebih ekstrim ya daripada kamera yang biasa kita gunakan, karena namanya juga adalah action cam, teman-teman. Jadi di tempat-tempat seperti ini sudah sangat bagus banget untuk si kamera, teman-teman. Dan kita juga tidak perlu takut kamera kita lecet karena terbentur dan juga rusak karena terkena air ya, teman-teman. Karena di sini kita diberikan semacam casing waterproof gitu, teman-teman. Jadi bisa banget untuk melindungi si si Bipro-nya. Oke, lanjut di bagian bawah sini tertulis Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Dan di bawah sini adalah untuk hasil atau resolusi dari videonya, teman-teman, yaitu 4K 30 fps dan juga 2.7K 30 fps, teman-teman. Dan untuk fotonya itu sendiri adalah 16 megapiksel 10 fps burst, teman-teman. Ini untuk bagian fotonya ya. Kemudian di sini untuk bagian untuk bagian yang terakhir, yaitu untuk wifi-nya ini, yaitu control view share, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Jadi dengan syarat kita harus mendownload aplikasi Bipro terlebih dahulu. Nah, dan kita bisa melakukan control view share ke HP kita, teman-teman. Jadi sudah sangat canggih banget. Dan di sini juga tertulis 4K LCD front and back, teman-teman. Yaitu ada bagian depan dan belakangnya juga. Di sini ada external mikrofon, ada true colornya, dan juga ada 40 meter, teman-teman. Nah, untuk 40 meter ini sendiri yaitu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter, teman-teman, dengan menggunakan casing waterproof-nya. Nah, seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke bagian samping sini, ada action, record, save, share teman-teman. Dan ini adalah foto-foto yang dimana kita bisa gunakan untuk si Bipro nya juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Untuk yang pertama di sini, yang pertama sudah pasti kita mendapatkan si Bipro nya teman-teman ya. Nah, seperti ini, 1 unit kameranya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini adalah alat yang dapat melindungi si Bipro nya teman-teman. Tinggal kita masukkan ke dalam casing waterproof-nya. Kemudian di sini ada juga handlebar mount teman-teman, yaitu untuk mengencangkan atau mengeratkan si bautnya ini, semacam baut ya. Kemudian ada juga quick release mounting-nya. Dan sini juga ada tripod mounting teman-teman. Nah, untuk tripod mounting ini bisa kita gunakan untuk menyambungkan dengan si waterproof casing teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini. Kemudian handlebar mount-nya ini yaitu untuk mengencangkannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada 3 unit of 5 arms teman-teman. Kemudian untuk charger unit juga ada. Nah, untuk charger unit ini sudah pasti kita mengetahui apa fungsinya ya, yaitu untuk mencharging si baterainya yang sudah mulai agak drop teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada base mount with adhesive-nya. Di sini juga kita mendapatkan Li-ion baterai seperti ini ya. Dan untuk baterainya ini yaitu dia daya tampungnya adalah 1000 mAh teman-teman. Jadi sudah sangat besar banget dan kalian tidak usah lagi ketakutan bahwa baterai kalian cepat habis teman-teman ketika di tengah jalan. Kemudian di sini ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini kita mendapatkan satu cadangan ya teman-teman. Ini ya, yang waterproof casingnya ini kita mendapatkan satu cadangan untuk open back casingnya. Kemudian di sini ada juga untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabelnya ini kita bisa gunakan untuk mencharging si baterainya teman-teman. Selain kita bisa gunakan untuk mencharging, kita juga dapat mengkoneksikan ke perangkat seperti PC dan juga laptop kita teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita dapat memilih foto mana yang mau dihapus dan foto mana yang mau disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini strapsnya. Nah, untuk strapsnya ini sendiri terbuat dari kain teman-teman, yaitu fungsinya adalah untuk pegangan di jemari kita teman-teman. Kita bisa masukkan ke dalam kainnya itu. Nanti bakalan saya perlihatkan juga. Dan di sini juga ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini berfungsi untuk menjernihkan suara perekaman kita teman-teman, rekaman suara pada videonya. Nah, ini fungsi dari eksternal mikrofon. Kemudian ada eksternal mikrofon dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Nah, jadi lumayan lengkap banget. Nah, kita bakalan lanjut ke bagian samping sini. Nah, di sini untuk spesifikasi yang pertama itu ada sensor teman-teman, yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor teman-teman. Kemudian di sini untuk nomor 2 yaitu untuk videonya, yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K teman-teman, 2.7K dan juga 1080 pixel dan 720 pixel teman-teman. Jadi itu dia untuk si resolusinya. Dan ingat juga ketika kita merekam kemudian dengan resolusi seperti 4K misalnya atau 1080 pixel, maka penyimpanan kita juga bakalan cepat terkuras teman-teman. Karena untuk penyimpanan yang resolusinya gede seperti ini itu membutuhkan penyimpanan yang banyak juga teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk foto yaitu formatnya adalah format JPEG. Kemudian di sini 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman-teman untuk di bagian fotonya. Kemudian di sini untuk lensanya yaitu fixed fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian untuk 170 derajat wide angle lensnya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk screennya yaitu untuk bagian depannya adalah 0,5 inci monokrom LCD.
Dan untuk backnya atau belakangnya adalah 2 inci LTPS LCD teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk portnya yaitu ada 4 port ya teman-teman, dimana masing-masingnya itu mendapatkan 1 port saja. Dan di sini ada USB port yaitu ada 1, kemudian ada HDMI-nya portnya juga 1 teman-teman. Dan di sini juga untuk eksternal mikrofon yang berukuran 2,5 mm, portnya juga 1, dan microscardnya slotnya ada 1 teman-teman, atau untuk memory cardnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk connectionnya yaitu di sini tertulis WiFi 802.11 BGN range up to 25 m², teman-teman. Kemudian di sini untuk bagian storage-nya yaitu untuk penyimpanannya itu adalah 64 GB teman-teman. Jadi lumayan sangat besar banget. Dan di sini juga untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sudah lumayan besar banget 1000 mAh. Kemudian di sini juga untuk dimensionnya unit only 60 x 40 x 22 mm teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk weight-nya atau beratnya unit only 65 gram teman-teman. Dan di sini juga untuk waterproof-nya up to 40 meter deep teman-teman. Nah, kita dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan menggunakan sebuah casing waterproof. Dan di sini juga ada burst foto mode burst yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman-teman. Kemudian di sini juga ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Kemudian di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2+2.0 with 0.33 state value teman-teman. Kemudian untuk loop recording-nya ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit. Nah, untuk loop record-nya ini saya bakal jelaskan sedikit. Nah, di sini batasnya itu adalah sampai 5 menit untuk limit perekamannya teman-teman. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian merekam dengan durasi langsung 10 menit itu tidak bisa teman-teman. Yang bisa kalian lakukan adalah mentik video 2 kali dan masing-masing durasinya adalah 5 menit dan juga 5 menit teman-teman. Nah, seperti itu. Karena untuk batasnya ini ketika mencapai 5 menit untuk perekamannya dia langsung berhenti ya teman-teman untuk merekam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk software apps-nya atau aplikasinya yaitu namanya adalah BPro 5 teman-teman. Dan di atasnya sini terdapat seperti A kecil gini, logo A kecil. Dan bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store teman-teman. Nah, seperti itu ya. Ya, saya akan singkirkan dulu untuk si box-nya, dan ini dia untuk kameranya ya. Bye bye box. Nah, di sini untuk BPro ini lumayan ya, tidak terlalu besar juga karena mini banget dan mudah dibawa kemana-mana ya teman-teman tentunya. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor berteknologi terbaru yang akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman-teman. Dan Brica BPro 5 juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Jadi dengan resolusi 4K seperti itu, maka penyimpanan untuk di memory card-nya juga bakalan cepat terkuras habis teman-teman, karena 4K itu lumayan juga untuk penyimpanannya. Di sini juga ada dual LCD screen yaitu memiliki layar monokrom LCD depan sebesar 0,5 inci dan layar TFT belakang LCD sebesar 2 inci teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pengambilan foto dan video. Nah, untuk LCD bagian belakang di sini kita dapat untuk memonitoring ya sebelum merekam atau memotret foto. Kita bisa melihat-lihat dulu dari sini sudut mana yang bagus. Nah, seperti itu ya, sudut atau angle. Nah, di sini juga untuk lensanya itu adalah 170 derajat teman-teman untuk kecekungan wide angle-nya. Dan ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk WiFi, di sini untuk tombol on off, dan di sini untuk memilih atas dan bawah teman-teman.
Dan untuk bodinya itu juga sangat bagus banget di sini ya. Ada tekstur seperti ini. Oke, di sini juga kita mendapatkan semacam waterproof casing. Nah, untuk waterproof casing ini terbuat dari plastik, besi dan juga karet ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 tombol seperti ini teman-teman. Kemudian kita juga dapat membuka ininya dengan cara tarik ke atas seperti ini. Nah, ketika sudah dibuka, ini langsung saja untuk kita buka. Dan kemudian di sini terdapat karet seperti ini ya. Nah, untuk karet yang 4 ini yang berwarna hitam, yaitu untuk menyangga si Bipro-nya ketika ada di dalam sini teman-teman. Nah, jadi agar tidak berontak dan juga tidak menyebabkan lecet pada LCD bagian belakangnya teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian warna putih, yaitu untuk menekan udara di sini teman-teman. Agar ketika kita menyelam ke dalam laut, nah itu tidak ada air yang bisa masuk ke dalam sini teman-teman. Dan sekarang saya bakalan coba ya, di sini kita bakalan masukkan dan juga untuk eratkan ininya jangan lupa, dan juga kunci untuk di bagian atasnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Dan di sini juga ada 4 tombol seperti ini ya. Nah, ini dia untuk bentuknya, dan kita juga mendapatkan semacam tongkat seperti ini teman-teman. Nah, jadi di bagian paling bawah sini terdapat strap seperti ini ya. Bisa kita buka seperti ini dan kita pasang lagi. Dan tentunya di sini untuk pegangan jari kita teman-teman. Dan kemudian di bagian atas ini terdapat spons seperti ini, di mana ini berfungsi untuk ketika tangan kita berkeringat atau basah tidak licin ya teman-teman. Jadi aman untuk dipegang seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa memasukkan ininya ke bagian tripod mountingnya ini teman-teman. Dengan cara kita masukkan saja langsung, dan kita tinggal eratkan menggunakan yang seperti baut ini teman-teman. Sampai kencang. Nah, ketika sudah kencang, kamera siap digunakan teman-teman. Dan untuk harganya ini adalah di 1.290.000-an teman-teman. Jadi buat kalian yang membeli dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang yang bagus dan berkualitas seperti ini teman-teman. Oke guys, jadi itu saja pembahasan tentang Brica Bipro 5. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Lirik Lagu Bagus. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.